So, apa kabar? Semoga baik-baik ya, sehat-sehat ya. Amin. Saya tahu pas kita masuk tadi ruangan udah agak gelap, jadi saya lihat saudara juga sulit melihat wajah satu dengan yang lain. Mumpung lampunya udah terang nih, bisa lihat kanan kiri depan belakang, bilang shalom, apa kabar? Ya, gak usah salaman juga gak apa-apa. Ya, ada yang susah gak usah dipaksa. Oke, supaya walaupun kita datang rame-rame, kita tahu bahwa kita satu keluarga. Tuh, gak ada yang amin kan? Amin. Ya, kita ini keluarga rohani. Haleluya. Senang ada di tengah saudara. Terima kasih untuk leadership yang memberi kesempatan saya bisa share lagi di sini. Salam dari Jemaat Tuhan di Jakarta ya, saudara ya. Oke. Saya dikasih tema oleh teman-teman dari tim pengajaran. Tema yang membuat saya cukup merenung gitu. Karena kalau nanti apa yang saya share, percayalah saudara ya, ini gak keluar dari pengalaman, bukan. Wah, kok ada yang ampunilah mereka Tuhan Yesus. Maksud saya gitu ya, ini justru keluar dari apa adanya aja gitu. Gak dari kelebihan apa sesuatu yang dahsyat dari diri saya. No. Nanti saudara akan lihat betapa yang justru kita perlukan waktu membahas tema ini adalah justru kejujuran kita di hadapan Tuhan. Amin ya. Dari judulnya aja sudah sukar. Mana tuh? Bisa ditampilkan. Nah, bersyukur di masa sukar. Dari judulnya aja sukar. Kenapa sukar? Karena ini ini perenungan saya ya. Satu kali saudara kalau ingat ada peristiwa bom Sarinah ya. Ini cuma contoh. 2016 saya ingat saya. Itu artikel yang saya ambil dari beberapa media elektronik internet gitu. Tapi saudara bisa perhatikan di tengah orang lagi tembak-tembakan ada bom, ada teroris. Ada tukang bakso di sebelah. Ada tukang jualan. Kenapa saya merasa ini jadi menarik? Karena gini loh. Sukar buat saya mungkin gampang banget buat saudara. Enggak sukar. Sukar buat setiap orang lain-lain. Untuk polisi ini hidup dan mati. Nangkep teroris. Lagi tembak-tembakan di depan. Untuk tukang bakso. Business opportunity. Dia buka lapak di situ. Mungkin ada pelurunya cek, keren loh. Business opportunity dia menghilangkan rasa takut. Ya ampun. Dan kalau saudara lihat ada tukang penjual yang dipikul nih, ya. Lihat pedagang asongan judulnya dong, asik hilir mudik. Orang ini dia hilir mudik, gorengan, seru ya, seru banget ya. Beli dulu satu. Untuk dia ini kayak tontonan biasa. Saudara, masa sukar untuk setiap kita mungkin berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, ada dua foto yang mirip tapi beda. Miripnya dua orang wanita sama-sama. Saya sorry ya, lagi batuk. Supaya saudara empati gitu. Jadi saya gitu. Dua wanita berbeda. Saya berasumsi mereka lagi traveling, lihat guidance, mungkin map, mungkin ini puluhan tahun yang lalu fotonya. Karena kalau sekarang map udah nggak kertas, ya. Itu zamannya AQ, mapnya kertas. Mau ke Bandung beli map Bandung, belinya di lampu merah. Ya. Kalau sekarang Google Map, ya nggak. Tapi saudara bisa rasakan di situ ada yang berbeda tuh. Mungkin yang satu lagi kesasar. Mukanya bete yang di atas. Tapi yang satu mungkin udah sampai tujuannya. Mungkin bingung baca mapnya tapi udah lihat tujuannya. Tahu tujuannya. Saudara, mengetahui tujuan membuat respon yang berbeda saat kita ada di sini. Di poin ini. Ya. Tujuan ditegakkan untuk menentukan sejauh mana langkah atau tindakan yang dilakukan saat ini apakah sudah mendekati penyelesaian enggak.
Kalau kita nggak tahu ujungnya, kita nggak tahu masa orientasi. Saudara yang mahasiswa ngerti ini. Begitu masuk di kampus, ada masanya orientasi. Ya, ngapain itu ditunjukin semua kampus, ditunjukin semua rektor, profesor. Ditahu, oh kalau dosen ini hati-hati loh. Hati. Killer. Ya. Ini kampus, oh ini jurusan FMIPA. Ini jurusan ekonomi. Ya. Ini jurusan, udahlah kalian gak usah harus ke sini misalnya gitu ya. Tapi dikasih tahu supaya dia tahu tracknya. Harus kemana. Jadi walaupun sukar, saudara perhatikan, ada orang lagi macet bisa happy. Tapi di kemacetan yang sama lagi bete. Karena beda destinasi. Beda tujuannya. Atau ada yang gak ngerti tujuannya sama sekali. Kemarin saya cerita nih pagi tadi. Saya ngejar travel ke sini. Di rumah saya naik travel. Masih ada pelayanan coaching dari Zoom di rumah. Jadi saya buru-buru. Cuma ada ruang waktu mungkin setengah jam di jalan. Tapi dekat memang travelnya. Tapi yang luar biasa. Rumah saya kan di Bintaro, you know? Bintaro. Ya, perumahan paling bagus di selatan Jakarta. Bukan Jakarta Selatan, selatan Jakarta. Perumahan ini paling the best menurut pelangnya. Kalau masuk perumahan saya ada tuh perumahan terbaik di selatan Jakarta. Menurut pelang itu perumahan kami terbaik. Kita nggak usah bahas itu ya. Tapi begitu saya keluar mau ke travel, saya kan buru-buru nih saudara. Ya. Di depan saya ada sebuah mobil. Ya. Yang saya pasti tahu ini pasti orang Bintaro nih. Ini tetangga-tetangga saya juga ini kasih. Kenapa? Santai. Karena untuk dia tujuannya dia mungkin hari itu jalan-jalan sama keluarga. Saya lihat di dalam mobilnya rame anak kepala kecil-kecil di belakang. Mungkin sambil nonton video kartun di tengah itu. Saya di belakang, karena saya mau buru-buru, saya mulai menghakimi. Ini kenapa sih telat? Ini cepat. Kenapa saya mau ngejar? Orang ini tamasya. Ngelihat tetangga-tetangga. Saudara, beda destinasi, beda respons. Makanya hari ini saya mau mengajak nih saudara. Bahwa kita mengenal tujuan kita. Supaya waktu kita di masa yang sukar, kita punya respon yang benar. Kegagalan memaknai tujuan, sebuah kesukaran, bawaannya kita akan mempersamakan penghiburan dengan kelepasan atas kesukaran itu. Kalau kita sakit, pingin, yang gak respon dengar, Tuhan tetap sayang saudara. Gak apa-apa, that's okay, saya tahu juga gak harus ya. Yang bisa respon, kalau kita sakit, pinginnya sembuh, yes, ya dong. Yang lagi punya hutang pingin lunas. Yang lagi kesulitan ekonomi pingin diberkati dengan keuangan. Nah, bahayanya adalah saat kita melihat bahwa penghiburan sakit jadi sembuh. Iya sih, jadi sembuh. Cuma apakah itu sesuai dengan tujuan akhirnya? Bahayanya adalah kita mempersamakan tadi kelepasan terhadap kesulitan kita sebagai penghiburan dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah penghiburan dari Tuhan harus sesuatu yang melepaskan kita dari kesulitan? Ya enggak? Mau punya otot bagus, harus ada kesulitannya. Rajin latihan ngangkat beban. Gak berat-berat tapi rutin. Tentu saudara lihat saya tidak melakukannya. Senyummu membuat saya tertolak. Kenapa saudara bisa lihat itu? Karena saudara bisa melihat, kayaknya dia gak menjalankan masa-masa sukar itu deh. Kenapa? Mungkin dia punya tujuan yang berbeda. Untuk itu mari kita menyamakan hati kita dengan firman Tuhan. Jangan nyamain dengan pembicara. Amin saudara. Pengalaman saya terbatas.
Semuanya terbatas. Mungkin bisa salah pemahaman saya. Mari samakan dengan firman Tuhan hari ini. Kita baca konteksnya dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai Wahyu kita baca. Kan saya tahu si LCC suka firman Tuhan. Sampai kitab Wahyu. Oke, saya bacakan buat saudara ya. Supaya cepat ya. Ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah segala penghiburan. Bapak Ibu, kelihatan sekali Paulus akan berbicara dalam 3 poin ini. Ya, di ayat 1 jelas Allah sebagai Bapa, kemudian Bapa yang apa saudara? Penuh belas kasihan, dan juga konteksnya Allah sumber penghiburan. Di ayat ini, di konteks ayat ini, nanti kita akan cuma bahas mungkin 5 ayat, tapi kita buka seluruh perikop ini supaya saudara tahu bahwa Paulus berulang-ulang ngomong soal kata penghiburan, parakalesis. Berulang-ulang, diulang-ulang. Bahkan di konteks perikop ini aja 10 kali loh. Mungkin di seluruh perjanjian lama, ya mungkin 10% udah ada di ayat ini aja. Dia mengulang-ulang kata penghiburan. Oke, ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam apa? Berkat. Amin? Enggak. Ada enggak yang punya favorit ayat ini? 1 Korintus 2 Korintus 1 ayat 5. Saya punya ayat favorit, Kak. Apa itu? Aku akan berlimpah-limpah dalam penderitaan, kesengsaraan Kristus. Ada? Kalaupun ada, enggak apa-apa. Ya. Tapi saya tahu jarang, karena kita suka ayat-ayat yang rasanya membangun kita untuk cita-cita kita. Ya, cita-cita kita. Tapi saudara bisa lihat konteks ini sangat mewarnai seluruh kitab Korintus nanti kalau kita baca. Okay? Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Terus ya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus putus asa akan hidupnya. Hei. Saudara yang datang dengan putus asa akan hidupmu hari ini dengar, kayaknya ayat ini buat saudara juga. Dan ayat ini juga untuk saya. Karena saya pun pernah putus asa untuk hidup saya. Saya tahu ada di antara saudara bilang, saya tidak pernah putus asa. Masalah apa itu masalah? Saya dari kecil Kak tidak pernah ada masa sukar. Wih sedap. Nanti ketemu saya dan tumpang tangan kepada saya. Ya. Tapi memang kita tidak didesain untuk seperti itu, saudara. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami.
Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tapi juga merenungkan dan melakukannya. Amin. Poin saya yang pertama dari 275 poin yang saya mau share. Kenapa penderitaan ada dalam hidup kita? Tujuannya ini saudara, supaya kita mengenal Allah secara pribadi. Ayatnya tadi bilang ayat 3 dan ayat 4, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa. Paulus pakai kata Aba itu ya, pakai kata Bapa untuk menunjukkan kedekatan. Yang Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, sumber penghiburan. 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya coba cek kata sendiri itu memang ada di catatan aslinya. Paulus mau menunjukkan bahwa untuk dia Tuhan itu enggak awang-awang gitu loh. Tuhan itu dia alami sendiri. Punya pengalaman rohani. Belas kasihan dan penghiburan bukan saja sebuah konsep. Tapi untuk dihidupi. Amin saudara. Amin ya. Kita bisa kenal Tuhan baca buku. Iya. Iya. Tapi melalui masa penderitaan kita mengenal Allah itu hidup dalam hidup kita. Saudara mungkin ada yang lagi, saudaramu kemalangan misalnya ya. Ada yang ditinggal keluarga yang dikasihnya, orang yang dia sayang meninggal gitu. Lagi dia sedih, tiba-tiba kita datang. Orang yang rohani ini, saudara baru baca buku tentang Tuhan yang memberi penghiburan untuk kita. Gitu. Saudara datang sama dia bilang, hei lagi nangis ya, sedih ya. Dengar ya, jangan sedih. Tuhan baik buat kamu. Jangan nangis, jangan. Gak usah sedih. Tuhan tuh baik, dia pasti kasih penghiburan. Kamu pasti dikuatkan. Amin, amin ya. Amin. Tapi coba sampai orang yang kita kasihi, itu yang dipanggil juga. Di situ kita bisa merasakan apa yang kita tahu, bukan hanya kita tahu, tapi mulai masuk kepada pengalaman pribadi. Penderitaan membuat kita mempunyai pengalaman pribadi tentang sesuatu yang mungkin selama ini kita tahu hanya baru konsep, Bapak Ibu. Kayaknya ragu. Penderitaan, masa sukar. Yang kedua, dan yang terakhir, saudara suka kata itu? Di gereja saya bilang terakhir, yang letih lesu berbeban berat dikuatkan. Puji Tuhan tadi saya bilang terakhir di sini bilang, ya dahsyat. Sorry mengecewakan saudara ya, saya nggak bisa khotbah panjang. Ya. Saya tahu pastor-pastor di sini kalau khotbah panjang-panjang ya. Saya tahu ya. Pastor Andi kan khotbahnya panjang ya. Panjang ya. Direkam ya dia. Direkam. Tapi walaupun panjang itu memberkati banyak orang ya. Khotbahnya membangun dan luar biasa. Saya sangat diberkati lah. Yang kedua ini. Penderitaan itu tujuannya ini tuh saudara. Kita bersekutu dalam penderitaan bersama Kristus. Oh ya betul. Ya. Saya udah janjian sama mereka tapi saya lupa. Saya tungguin ya saudara ya.
Satu adik saya, bukan adik rohani, datang konseling di rumah. Datang, Kak, aku sedang dalam keadaan terpuruk. Aku lagi gini, hidupku dasar banget, aku hancur, wah. Saya sama istri saya dengar, gimana Kak? Mungkin dia mengharapkan kami, kakak-kakak rohaninya bilang, Tuhan pasti sayang kamu. Gitu. Tapi saya bilang, hari itu entah kenapa saya bilang gitu, tahu nggak? Betul itu. Kamu itu memang terpuruk banget. Kamu itu lagi di dasar. Dan tahu nggak? Saya juga pernah ada di situ. Dan mengalami hal yang sama. Tapi ini kabar baiknya. Ada satu juga yang pernah terlebih dahulu. Sudah sama dengan kita. Paraklesis. Artinya gini saudara. Memanggil dalam kebersamaan. Dia bersama dengan kita. Saudara yang merasa ditolak, dengar, Tuhan sudah pernah ditolak karena kita. Dulu ditolak. Bahkan murid-muridnya yang tolak. Bukan cuma teman, bukan. Murid-muridnya tolak dia. Dia ditangkap, gak ada yang nolongin, gak ada. Ditinggal, kabur semuanya. Bahkan yang jual dia juga muridnya, 30 keping perak. Harga seorang budak. Kalau saudara sekarang merasa ditolak, jangankan ditolak, kadang-kadang kita merasa ditolak hanya gara-gara ada proyek, gak ke kita, dikasih ke orang kita. Kenapa sih? Emang aku gak layak? Ya ampun. Baru proyek. Ya saudara. Kalau ada engkau sekarang lagi merasa kecewa, dihianati, dengar. Ada pribadi yang pernah menerima itu. Karena kita. Namanya Kristus, namanya Yesus. Saya teringat sebuah lagu, saya nggak akan nyanyi ini, oke. Mereka ini biasanya peka. Kalau ada lagu dia, dikira saya mau nyanyi. Padahal kan saya mau nari. Enggak. Lagunya bilang, terpaksa dinyanyiin ya. When peace like a river attended my way. Saat damai sejahtera itu seperti sungai. Okay. Tapi yang bait keduanya bilang, when sorrow like seas billows roar. Saat penderitaan masa sukar, itu seperti laut yang di bawah kita yang menggelora gitu. Gak putus-putus, bergelombang, ada habis, ada lagi. Bapak Ibu dengar ya, hari ini mungkin engkau enggak dalam masa sukar, tapi dengar ya, pasti akan ngalami. Pasti. Tapi sadari ada tujuannya untuk hidup kita. Sehingga hari ini saya mengajak kita saat itu datang, kita bisa mengucap syukur. Bayangin chorus lagu ini bilang, It is well with my soul. Wow. It is well with my soul. Yang buat lagu ini Horatio G. Spath itu seorang lawyer sukses, investasi properti bagus tahun 18 sekian. Sangat rohani, membantu seorang hamba Tuhan D.L. Moody dalam KKR-nya, dulu ngetop sekali hamba Tuhan ini. Dia mau ngikuti perjalanan KKR-nya. Satu kali, sekeluarga, dia, istri, anaknya 4. Udah mau berangkat nih naik kapal laut, dulu kan belum ada pesawat terbang ya. Naik kapal laut, dia ternyata ada sesuatu di bisnisnya yang dia harus nyusul gitu. Akhirnya dia gak jadi berangkat, keluarganya, istri, anak-anak semua berangkat duluan, nanti ketemuan lagi lah gitu ceritanya. Ini yang terjadi, kapalnya tabrakan sama kapal lain. Ya, istri 4 anaknya meninggal, istrinya selamat. Yang cukup tragis adalah bagaimana cerita istrinya berusaha nyelamatin 4 anaknya ini. Bayangkan seorang wanita nyelamatin 4 anak. Ya, sampai anak, jadi dia nangkep anaknya yang baby,
Dan yang ketangkap tuh bajunya, saudara. Babynya hilang. Dia cuma nangkap babynya. 2 anaknya yang besar berhasil ngambang. Dia bilang, ini pakai kayu. Mereka sama-sama di kayu gitu. Tapi karena lama diselamatin, saudara tahu apa? Meninggal dengan kaku di kayunya dan akhirnya bawa. Saudara, orang tua yang ada dalam proses itu, waduh. Dan satu kali keluarga ini, mereka kembali ke tempat itu. Dan ngasih penghormatan gitu ya, nabur bunga. Lagu ini keluar. Yang nulis dalam kondisi gini. Dan dia bilang, it is well. Saya percaya nulisnya enggak, wah nangis. Kadang penderitaan kita, itulah yang bisa membuat kita melihat penderitaan Kristus yang sudah Tuhan nyatakan buat kita. Terakhir, kalau salib mengingatkan kita tentang penyertaan Tuhan, jangan lupa ada kubur kosong yang mengingatkan kita tentang pengharapan terhadap kemenangan. Kalau engkau sedang dalam masa sukar hari ini, dengar, Tuhan ada bersama saudara. Cari tujuan Tuhan, kenapa ya? Apa yang aku perlu perbaiki ya Tuhan ya? Kadang saya susah saudara, menjawab orang minta doa sama saya nih. Pak doain ya, tapi dia udah kasih tahu caranya. Pak doain ya, supaya rumah saya ini kejual. Karena kalau ini kejual, maka hasil uangnya bisa nutupin masalah dengan adik saya. Nah kalau adik saya ini selesai masalahnya, dia akan gini. Saya pikir, loh kok caranya udah dituntun? Kan kita mau doa nyerahin sama Tuhan. Kok udah, Tuhan kalau ininya gini. Ini mah yang belum beres di dalam kita ya. Kita yang perlu beresin. Hari ini saya mau ngajak saudara. Cari tujuan Tuhan di masa-masa sukar kita. Amin ya. Mungkin pendewasaan kita. Ya. Mungkin ada hal yang Tuhan mau benahi dalam hati kita. Ada berhala-berhala yang masih menguasai saudara dan saya. Tiap hari saya bertobat loh saudara. Dengan berhala-berhala dalam hati saya. Masih banyak. Karena hati saya seringkali seperti pabriknya berhala. Kalau nggak diingat-ingat lagi tentang kasih karunia, muncul berhala baru. Kalau nggak hati-hati, berhalanya keluar. Tadi pagi saya baru bertobat. Karena di ibadah 1 saya ceritain sama saudara ya, ini rahasia kita ibadah 2 ya. Maafkan saya. Si ibu datang, Pak Semi, saya diberkati banget dengan khotbahnya. Dalam hati saya, puji Tuhan. Senangnya. Khotbahku memberkati. Langsung saya bertobat, kenapa? Saya baru, tadi kalau saudara sadar, waktu awal saya mulai khotbah, saya tahu bahwa saya khotbah ini bukan karena saya kan. Ini kan karena Tuhan. Gitu saja berhalanya langsung keluar. Pendeta ini, baru pelayanan, turun, berhala. Saya tahu berhala itu gak ada dalam hidup saudara. Ini cuma ada di gereja-gereja di kutub utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan. Sebelah es mencair, jauh dari sini. Jauh. Ada Starbucks di lantai dasarnya, tapi bukan di sini. Masing-masing kita punya masa sukar yang disebabkan oleh mungkin berhala yang masih ada. Saya mau ngajak kita, cari tujuan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita bisa melewati masa-masa ini dengan bersyukur. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama.